Nanti teknisnya ya bisa intens di grup WhatsApp ya teknisnya. Dan mana-mana saja ya dihafal gitu ya teman-teman. Satu halaman sebelum juz 4. Sampai dengan Ustadz Afwan izin tanya, Iya, iya. kalau yang saya tangkap ya Ustadz, maksudnya mungkin 15 halaman itu bukan 15 halaman di juz satu, Mm-mm. tapi setiap juz sampai juz 15 itu satu halaman, jadi juz satu satu halaman, juz 2 satu halaman gitu. Itu kan Ustadz? Oh Atau iya, benar-benar. Satu halaman sebelum juz. Iya, benar-benar. Iya, iya, benar banget begitu. Di samping juga ayat-ayat pilihan ini ya. Ayat pilihan Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, ayat akhir surat Al-Baqarah, dan satu halaman sebelum juz 2, satu halaman sebelum juz 3. Jadi bebas gitu Prof ya. Yang penting satu halaman sebelum juz berikutnya sampai juz 15 ya. Ya, tertentu. Oh, tertentu. Berarti satu halaman pas banget ya sebelum juz 15 dan sebelum juz 4, sebelum juz 3 gitu ya Prof. Sebentar saya ambil Al-Quran dulu Prof. Oke, ini saya bawa Al-Quran. Artinya satu halaman sebelum juz 2. Kita buka juz 2-nya dulu. Juz Sani. Ini, oh juz awal ya, sorry. Juz awal sebelum pindah ke juz Sani itu, nah berarti Jusani itu saya kulus sufaha. Berarti teman-teman hafalkan sebelum Jusani itu waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu ya, Prof ya. Waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, itu satu halaman dihafal sebelum masuk ke Jusani gitu ya. Kemudian satu halaman di Jusani sebelum masuk ke Jusalis. Ini juz salis itu tilkar rusul. Berarti teman-teman hafalkan falamma falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliyakum binahrin faman syariba minhu falaysa minni. Gitu ya Prof ya. Jadi di sini ya teman-teman ya. Ya gitu Prof ya, tertentu. Jadi persis satu halaman sebelum dibimbing oleh Hafiz. Ya, siap Prof. Jadi Hafiznya ini punya sanad sampai kepada Rasulullah, teman-teman. Nah, teman-teman di samping hafalan juga bacaannya ya. Jadi punya sanad, teman-teman. Jadi satu halaman sebelum masuk ke juz salis gitu. Satu halaman sebelum juz 4 sampai satu halaman sebelum juz 15. Ya gitu Prof ya.
Iya, betul. Siap, Prof. Jadi totalnya 15 halaman. Ya, ini dari Prof. Aceng ya, teman-teman ya. Alhamdulillah, insya Allah teman-teman ada kenang-kenangan ya. Kalau saya masih dulu kuliah juga sama mata kuliah Al-Quran ini sama Prof. Aceng, waktu itu saya masih mahasiswa. Kalau dulu Prof. eh, mintanya itu hafalan juz 30 ya. Alhamdulillah saya sampai sekarang kenang-kenangannya itu ya. Sampai sekarang bermanfaat ya. Kalau jadi imam-imam itu, kalau jadi imam bacaannya itu nggak melulu surat-surat pendek. Nah sekarang teman-teman nih, bagus nih. Jadi lebih bergengsi ya teman-teman. Kalau jadi imam bacaannya bacaan ayat Al-Quran 1 sampai 15 juz, tapi ayat-ayat pilihannya yang jarang orang hafal. Kalau saya ya umumnya orang sudah pada hafal ya Al-Baqarah apa juz 30. Oke teman-teman ya, itu dari Prof ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Dari dari sistem pembelajaran dan perkuliahan, juga penilaian, silakan. Udah paham semua ya? Ustadz, mau Iya, nanya lagi iya, iya. buat Nabila. memastikan. Jadi dalam satu semester itu kita harus menyetorkan 15 halaman 15 halaman hafalan gitu Ustadz. Berarti yang disetor itu setiap akhir juz, misalnya dari akhir juz 1, akhir juz 2, akhir juz 3, Iya, iya, bukan. benar. Iya gitu sampai akhir juz 15 gitu Mm, Ustadz. mm, mm, mm. Terus ditambah sama ayat-ayat pilihan, yaitu Iya, iya. ayat-ayat pilihannya tadi ada ayat Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, akhir, Al-Fatihah, uh-uh, ayat kursi, mm-mm. sama eh, Akhir apa Al-Baqarah. akhir surat Al-Baqarah. Berarti yang pilihannya ada 4, yang lainnya itu ada 15 halaman setiap akhir juz gitu Ustaz. Iya, iya, benar. Itu dia. Benar banget. Mm-mm. Akhir juz 1, ya. Akhir juz 1. Akhir juz 2. Setiap akhir di setiap juz ya, Prof ya. Eh, Afwan, Sat. Ya, izin Mm-mm, mm. tanya, Sat. Ya, Ya, masih silakan. terkait tugas tadi, Sat, yang tentang Al-Quran. Itu kita setorannya itu di setiap perkuliahan nanti atau bagaimana, Sat? Itu hari Sabtu tuh. Secara online atau bagaimana, Sat? Datang langsung ke rumahnya Prof. Ini udah disebutkan. Di rumah Oh, Ustadz Aceh. baik, Sat. Syukran. Apaan? Oh, sampai dengan juz 14, nggak nyampe 15 ya. Karena yang satu lembarnya itu, yang satu halamannya itu tuh gabungan dari surat-surat pilihan tadi ya. Al-Baqarah, Al-Fatihah, ya. Sampai akhir juz 14. Jadi nggak nyampe juz 15 akhirnya nggak usah. Ya.
Itu teknis ini ya, teknis hafalan ya dari Prof. Afwan Ustadz, izin bertanya. Iya, Astia. Untuk terkait yang tadi LMS membuat soal 15 sampai 25 soal itu termasuknya individu atau tetap kelompok Ustadz? Untuk Maaf, yang apa? soal Ulangi. untuk yang pembuat soal di LMS 15 sampai 25 soal itu masuknya individu atau kelompok Ustadz? Kelompok. Tapi yang menjawab individu ya. Bikin soalnya itu kelompok, tapi yang menjawab soalnya itu individu. Ya, baik. Satu halaman sebelum juz 15. Satu halaman. Ini yang Prof. Mm-mm. Itu yang soal itu berkaitan dengan nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 kan bikin artikel ilmiah, bikin makalah dan juga artikel ilmiah. Terus disampaikannya itu bagaimana? Nah, alat ukur bahwa materi itu tersampaikan dengan baik kan eh, dikonfirmasi dengan soal ya. Soalnya itu 15 sampai 25 halaman. Pilihan ganda aja semua ya. Nggak ada esai ya, nggak ada esai. Oke, ada lagi silakan. Iya, kalau nggak ada ini saya lanjutkan lagi ya. Ustadz, Afan mau nanya lagi. Oke, oke. Terus untuk setorannya itu, setiap sekali setoran itu satu halaman atau boleh misalnya langsung dua atau tiga gitu, Ustadz? Oh iya, iya, benar. Itu dicicil ya, Prof ya. Dicicil sampai selesai perkuliahan. Berarti kalau sekali setor langsung banyak itu nggak apa-apa ya, Ustadz? Berarti lebih lebih cepat selesai gitu. Iya, nggak usah banyak bolak-balik. Atau sekali store langsung 15 itu halaman, jebret ya. Itu bagus ya. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang hafizah ya, itu alhamdulillah ya. Artinya sudah ada potensi sebelumnya. Oh, minimal satu halaman. Ya minimal satu halaman, jangan sampai ke rumah Prof. Tapi ini kalau satu halaman juga terlalu sedikit ya. Mm-mm. Minimal satu halaman sih, Prof. Itu arahkan ya. Syukur-syukur satu satu setoran langsung 2 halaman ya. Atau 5 halaman. Kalau 5 halaman kan berarti 2 kali gitu ya. Prof. Eh, terus untuk apa hari setorannya itu kira-kira di hari apa ya, Ustadz? Ada spesifik harinya Sabtu itu. atau kita konfirmasi lagi nanti? Ini Sabtu nih, udah jelas banget. Hari Sabtu, Ukti. Oh iya, Sabtu. Sabtu di rumah Prof. Ya. Mulai tanggal 20 September. 20 Ustadz Afwan September. izin nanya Ustadz, Oke, oke. kan katanya kan dibikin jadwalnya oleh PJ. Nah itu maksudnya gimana ya Ustadz? Eh, yang ke rumah Profnya itu siapa gitu? Berapa orang? Ya tuh. Misalkan minggu ini siapa yang siap? Pokoknya diatur aja. Pokoknya setiap individu tuh ada
kesempatan, diberikan kesempatan setoran berapa kali, pokoknya semuanya itu bisa setor. Kan nggak mungkin juga semuanya gitu ya, semuanya datang gitu, nggak mungkin juga. Jadi berapa orang per setoran gitu ya, diatur sebaik-baiknya. Oke ya, itu ya. Dan seterusnya sampai dengan oh, sebentar. Oke ya, itu ya yang diatur sama PJP. Misalkan di minggu tadi tuh 20 September 5 orang, di minggu berikutnya lagi 5 orang. Kalau misalkan setiap orang, setiap mahasiswa itu punya rencana satu halaman aja gitu, ya mau nggak mau di schedulekan setiap eh, dischedulekan 15 kali ke rumah prof gitu ya. Kalau rencananya itu satu halaman setorannya. Setiap mahasiswa dikasih kesempatan 15 kunjungan ke prof. Dan berapa orang sebaiknya, apakah 5 atau 10 gitu ya. Pokoknya diberikan kesempatan setiap individu itu 15 kali. Diatur menit ke menitnya. Izin prof itu artinya nanti profnya menyediakan waktunya berapa lama prof biar nanti diatur. Oh, jam 8 sampai jam 4. Itu diatur ya teman-teman ya. Luar biasa prof, dari pagi teman-teman. Berarti diatur aja. Berarti bisa banyak ini teman-teman. Bisa banyak mahasiswa ya. Kalau misalkan satu halaman kan bisa disetorkan antara 5 menit sampai 10 menit gitu. Nanti diatur ya, menit ke misalkan jam 8.00 sampai jam 8.15 siapa gitu. Jam 8.15 sampai jam 8.30 siapa gitu ya teman-teman ya. Diatur tuh sampai selesai apa. Jadi porsinya jam 8 sampai jam 4 itu diatur aja tuh. 15 menitan, sumpama itu dapat berapa orang. Ya 15 menit itu terserah. Kayaknya bisa deh. 15 menit itu bisa antara 2 sampai 3 halaman ya. Bisa. 15 menit. Mm-mm. Ya nanti diatur kayak gitu ya teman-teman ya. Afwan Ustadz, berarti kalau misalkan kita datang sekelas apa nggak boleh Ustadz? Ya boleh aja selama waktunya ada. Berarti kita sekelas nggak apa-apa kan Ustadz? Ya terserah. Oke, Maksudnya itu waktunya tuh diatur dulu. oke, syukuran Ustadz. Iya, iya. Waktunya diatur dulu apakah sekelas itu pas gitu. Takutnya malah sampai jam 5. Nah, kalau sampai jam 5 kan artinya beberapa orang nggak bisa setoran gitu. Syukur-syukur bisa semuanya, nah tuh. Syukur-syukur bisa semuanya. Nanti ketua kelasnya tuh siapa ya tadi? PJ-nya tuh siapa? PJ mata kuliah ini. Nabila ya, Nabila, iya benar. Nanti Nabila atur aja ya, diatur di WA grup. Diatur aja Nabila ya, menit ke sekian sampai sekian, namanya siapa. Syukur-syukur bisa 23 orang tuh pas gitu sampai jam 4. Mm-mm. Enaknya satu kelas ya, biar bisa ngobrol, bisa jalan-jalan ya. Bisa ya anggaplah
Ini kunjungan silaturahim ya, bareng-bareng itu lebih lebih berasa ya. Kunjungan silaturahim ke guru ya, teman-teman. Mm-mm. Oke. Ya, ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada, nanti saya lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nggak ada ya, aman ya? Ke metode penilaian, menurut teman-teman bagaimana? Apakah ada pertanyaan di metode penilaian? Dan hafalan itu menjadi prasyarat, teman-teman. Hafalan itu di sini fungsinya sama seperti kehadiran ini dan UTS UAS. Dia masuk ke prasyarat ya, masuk ke prasyarat penilaian di sini. Di sini berarti ada hafalan. Apa? Mm-mm. Hafalan 5 halaman, 19 halaman. Ya, di sini eh, aman ya, nggak ada pertanyaan teman-teman ya. Baik, kalau nggak ada, nanti saya jelaskan teknis bagaimana membuat artikelnya ya, ini ya. Makalah seperti saya sebutkan tadi, itu nggak ada sumbangsi pemikiran teman-teman, nggak ada analisis, ya sumbangsi analisis pemikiran teman-teman ini makalah. Kalau artikel ilmiah itu ada kontribusi pemikiran. Jadi ini hanya mengumpulkan teori-teori dari para ahli dan para ulama ya. Teman-teman kumpulkan teori-teori dari judul terkait ya, setiap tema-tema yang diberikan, yang ditugaskan dari kami, seperti yang tertuang di RPS ya, itu teman-teman kumpulkan teori-teorinya dari berbagai referensi. Tapi kalau artikel ilmiah itu ada result and discussion-nya. Nah, oleh karena itu, ya kalau membuat makalah mah nggak ada aturan baku ya, masih fleksibel aja. Ada bab 1, bab 2, bab 3, selesai. Ya, bab 1 biasa pendahuluan, bab 2 itu informasi-informasi yang ingin disampaikan, bab 3 kesimpulan. Kalau artikel ilmiah ini ada aturan penulisan yang sangat ketat, ya, banyak sekali, banyak sekali apa aturan-aturan eh, teknis-teknis yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, langkah pertama sebelum membuat artikel ilmiah, itu teman-teman cari nama jurnalnya dulu. Ya. Ini artikel ilmiah ini, kalau bisa terbit, syukur. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Minimal dari kegiatan ini teman-teman tuh enggak kaget lagi ketika menghadapi tugas akhir. Tugas akhir perkuliahan kan wujudnya sekarang bisa skripsi dan artikel ilmiah ya. Nah, di forum inilah ya jadi kesempatan ya teman-teman untuk belajar sehingga ketika nanti di penulisan ilmiah untuk persyaratan kelulusan itu sudah terbiasa di sini. Nah, ini ya teman-teman bisa cari. Ini bisa azikra gitu ya nih. Banyak sekali. Kalau yang tadi sebelum masuk ke kelas ini, saya masuk kelas A, saya arahkan ke jurnal ini.
Tapi sebenarnya jurnalnya banyak banget, bisa ratusan. Cari teman-teman yang Sinta, ya Sinta 4 lah minimalnya. Karena Sinta 4 itu dianggap lebih profesional. Atau misalkan, nih, oh ditambah 14 hadis. Oh, ini dari Prof ini. Ditambah 14 hadis dari hadis arba'in ya Prof ya. Ya. Nah ini ya ada syariati nih coba nih. Ada syariati, ada tik wali songo, ada al fawati ya. Oke, kita misalkan pakai al fawati. Nah ini al fawati ya, jurnal kajian Quran dan hadis. Itu kita ambil template-nya. Nah tuh ya kayak gini-gini ya. Selalu di dalam artikel ilmiah itu ada pendahuluan, ada metode penelitian, dan ada pembahasan. Simpulan ya, kemudian referensi. Ya, udah bakunya setiap artikel ilmiah itu begini semua ya teman-teman ya. Nah teman-teman download. Ini untuk setelah ini ya, setelah pasca pasca UTS. Nah ini, oh dapatnya tuh ini ya, apa namanya, dalam bentuk PDF ya teman-teman. Kalau PDF itu ubah dulu ke itu ya, ubah dulu ke Word. Kalau saya pakai ini ya, ubah ke Word-nya. Word. Hmm. Biasanya sih template-nya itu ngasihnya itu eh, langsung dalam bentuk Word ya, tapi ini PDF. Kalau PDF ya mau nggak mau harus di convert dulu ke Word. Kalau udah, itu tinggal lanjutin aja teman-teman ya. Tinggal lanjutin aja. Ya, di sini ya. Ini udah ketentuan template ya. Dia menggunakan fontnya apa gitu-gitu. Eh, langsung. Ini supaya nggak merah-merah nih teman-teman ya. Nah, misalkan judulnya ya tentang ibadah. Kan kita ada tema tentang ibadah ya. Eh, konsep ibadah atau dia kan huruf besar semua. Kita ikuti aja. Konsep ibadah menurut tafsir, atau nggak usah menurut konsep ibadah masyarakat Indonesia. Aduh lupa tadi apa ya. Misalkan ini ya judulnya ya. Analisis ya. Misalkan judulnya ini. Ini judul tuh diambil dari ini ya teman-teman. Diambil dari tema perkuliahan yang ada di RPS ya.
Nah, ini kita tuh nggak usah ngikuti aturan-aturan kayak gini ya. Yang penting kita download template-nya, terus kita nggak hapus gitu. Kita ikuti aja yang ada di sini, itu sama dengan mengikuti template. Nah, ini 250 kata. Nah, ini abstrak itu bisa kita buat setelah pendahuluan sampai kesimpulan selesai. Bisa pakai ChatGPT, ini mah nggak masalah abstrak ini. Karena udah jadi nih bab pendahuluan sampai akhir. ChatGPT tolong bikinin abstrak 200 sampai 250 kata, itu nggak masalah ya sekarang. Karena yang orisinal itu adalah pendahuluan sampai akhir. Ya, pendahuluannya apa? Pendahuluan itu gabungan antara gabungan antara teori dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, pendahuluan. Metodenya ya karena kita mata kuliah Al-Quran, kita menganalisis, kita pakai metode eh, kualitatif, deskriptif. Bukan kualitatif, deskriptif, deskriptif, analisis ya, analisis deskriptif ya dari ayat-ayat pilihan berdasarkan tafsir-tafsir pilihan juga. Ya, kayak gitu-gitu ya. Udah deh pembahasannya nih, ayat apa misalkan satu ayat eh QS Al-Baqarah ayat berapa gitu. Yang menjelaskan tentang ibadah ya. Tafsir siapa? Tafsir satu, tafsir dua, tafsir tiga. Ya, diharapkan tafsir-tafsir ini nih berbahasa Arab ya. Nanti teman-teman usahakan eh, berbahasa Arab, berbahasa Arab. Usahakan teman-teman memahami ya, itu tafsirnya dari mana? Tafsirnya dari eh, banyak sekali tafsir-tafsir yang ada di internet ya, bebas ini. Ya, oh ada banyak ya teman-teman. Ini tafsir online ya, bisa tafsir Quran ini, ya boleh pakai ini, boleh pakai apapun ya, boleh pakai buku yang ada gitu. Nah ini tafsirnya banyak banget ya. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maisir, Al-Jalalain atau Bari, Al-Qurtubi. Tapi teman-teman nanti sebelum UTS itu ada materi tentang jenis-jenis tafsir. Nanti teman-teman pahami ya di setiap eh, buku atau kitab tafsir yang tampil, yang tersedia di sini, ini masuknya nih tafsir apa? Apakah tafsir bil maksur, tafsir diroyah, tafsir riwayah, tafsir lugawi, ya ini masih belum dispesifikasikan ini. Ya teman-teman nanti mau menganalisisnya itu berdasarkan tafsir apa? Ya apakah bil maksur, ya gitu. Oke ya. Nanti akan teman-teman pahami ketika ada pembahasan khusus tentang macam-macam tafsir. Ya, nanti teman-teman download Mendeley ya, Mendeley seperti ini. Teman-teman tuh udah punya email UNJ belum ya? Karena untuk bisa mendownload dan memfungsikan Mendeley,
mendownload dan menginstal kemudian memfungsikan Mendeley itu harus pakai email Microsoft resmi. Syukurnya UNJ itu memberikan fasilitas kepada sivitas UNJ ya, baik dosen, pegawai maupun mahasiswa, itu tuh diberikan email resmi dari UNJ dan itu tuh dari Microsoft ya. Ya ini Mendeley-nya kayak gini. Karena template jurnal itu minta ini tuh, ya, Chicago manual style ya, Chicago manual style mintanya. Full note ya, full note. Coba kita cari Chicago. Kalau teman-teman keberatan dengan cara citasinya, bisa menggunakan bisa bisa ganti jurnal yang lain ya. Coba kita lihat Chicago nih kayak apa. Ini yang saya pakai ini eh, Elsevier ya, Elsevier Harvard. Kita cari Chicago. Nah, Chicago nih ini manual style. Tapi ini 16 ya, belum 17. Waduh, berarti perlu diupdate ya. Nah, yang kayak gini-gini kadang bikin susah ya. Ini masih 16, yang diminta 17. Bisa dicari di sini sih. Set another Chicago. Nah, ini ya, update style. Ya gitu-gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita udah ganti tuh menjadi Chicago ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah ya misalkan kita dapat informasi misalkan Indonesia mayoritas masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam memberikan porsi 80%. Nah, ini siapa yang ngomong gitu? Misalkan yang ngomong itu ini Jauza ngomong, Hamdi juga sama ngomong, ini juga sama ngomong. Redaksinya sama, substansinya sama gitu. Nggak harus sama persis. Kata-katanya tuh yang nggak harus sama persis ya. Yang penting substansi paragrafnya, esensinya sama, kita masukin aja. Mm-mm. Waduh, waduh, ini harus di restart dulu ya, dia nggak mau. Intinya tinggal insert aja ya. Harus di restart biasanya kalau ini. Oh, hmm. Halo, 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 bentar, nah, bentar. Biasanya dia minta di restart. Nggak tahu nih, setelah di close bisa hidup nggak? Ini, ke sini, ke sini. Ini, tempat ini. Jadi satu statement itu referensinya bisa lebih dari satu, nggak masalah. Oh tetap ya, dia minta di restart tuh biasanya kalau kayak gitu. Karena baru ini ya, baru konfigurasi. Oke deh, kalau di restart lama lagi ya. Intinya cara kerjanya begitu ya teman-teman ya. Biasanya kalau di artikel ilmiah itu permintaan referensinya itu minimal 15 teman-teman. Itu nggak masalah mau 100 kayak karena untuk mencari referensi itu gampang banget.
Satu statement kita masukin 2 sampai 3 referensi gitu. Nggak masalah. Ya. Mm-mm. Udah begitu ya selesai. Nanti kalau yang artikel ilmiah pasca UTS itu nggak perlu pakai PPT. Mm-mm. Oke, baik, dari sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Udah udah paham ya cara mengerjakan. Ustadz Afrin mau tanya tadi untuk bobot penilaian hafalan itu tadi berapa persen ya Ustadz? Kalau bobot hafalan itu nggak ada, nol. Tapi prasyarat dia, prasyarat kelulusan. Hanya prasyarat aja, sama seperti absen. Absen itu juga nol, sama. Cuman kalau kehadirannya tuh 80%, nggak nyampe 80%, ya nggak lulus juga mata kuliah ini. Terus teman-teman nggak nyampe 15 hafalan, nggak nggak nyampe 15, nggak hafalannya nggak tuntas. Itu juga eh, sama dengan nggak lulus mata kuliah ini, teman-teman. Mm-mm. Oke, nah, tapi nilai itu diakumulasi dari kegiatan tadi ya, dari sini. Iya, balik lagi. Nah, ini prasyarat aja, teman-teman, hafalannya. Tetap perolehan nilai tetap diperoleh dari sini. Ini teman-teman udah mengumpulkan nilai semuanya ini, udah bagus nilainya, tapi teman-teman nggak hafal, ini hangus ya, teman-teman ya. Teman-teman juga udah bagus semua di sini, tapi teman-teman kehadirannya itu di bawah 80% hangus juga gitu. Ya, itu yang kedua ini adalah prasyarat untuk mendapatkan nilai ini ya teman-teman ya. Oke, ya. Oke, baik ya. Bisa dipahami ya, Nabila ya. Dan teman-teman semua ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Udah jelas ya? Nggak ada lagi pertanyaan. Udah jelas semua? Ya, ya, kalau udah jelas, kita manfaatkan waktu. Masih ada 20 menitan lagi. eh ini di awal-awal ini kita belum masuk ke materi ya.
Ustaz, Afwan. Iya, Ya, Afwan tadi dari saya keputus masih bisa bertanya. Kalau Ustaz, bentar. Iya, bagaimana? apakah suara saya terdengar jelas, Ustaz? Afwan? Iya, ada apa? Suara saya terdengar dengan jelas kan, Ustaz? Iya, iya, jelas. Oke, Afwan, Ustaz. Eh, mungkin karena izin saya. Tadi kan untuk penugasan dan sebagainya yang diberikan oleh Ustaz itu em, sebelum ada tugas dari Prof. Aceh gitu ya untuk menghafal. Nah, karena udah ada tugas tambahan dari Prof. Aceh terkait hafalan dan sebagainya, kira-kira ada keringanan lagi nggak Ustadz untuk tugas yang sebelumnya Ustadz berikan? Karena kan ibaratnya kami memandangnya untuk apa untuk mata kuliah Quran hadis ini memang fokusnya kan di terkait Quran hadis ya. Nah, kalau untuk membuat makalah sekaligus artikel yang menurut kami lumayan lumayan Oh, banyak dan suaranya jadi agak nggak jelas ya. Agak susah ditangkap. Boleh ganti device mungkin. keafan sebenarnya Ustaz. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Udah cukup ya? Ini masih ada waktu 20 menitan ya. Kita isi dengan apa ya, dengan santai aja ya. Ini teman-teman sebelumnya hafalan eh, sudah punya hafalan Al-Quran belum ya? Belum ya? Ustadz, suara anak sudah terdengar jelas belum ya? Oh ya, ya udah sekarang. Oke. Izin ya Ustadz. Mm-mm. Iya, jadi tadi kan untuk terkait penugasan dan juga mata kuliah yang sudah Ustadz sampaikan gitu ya dari penugasan dan keterkaitannya dari yang Ustadz berikan gitu ada tugas makalah, artikel dan sebagainya gitu. Mm-mm. Itu kan tadi eh, dibuat sebelum ada penugasan tambahan dari Ustadz Aceng ya. Dan Ustadz Mm-mm. Aceng ternyata memberikan tugas terkait hafalan gitu yang berkaitan dengan Quran hadis, baik hafalan Quran Mm-mm. maupun hadis yang menurut kami itu cukup relevan untuk mata kuliah Quran hadis yang yang Ustadz ampu gitu. Nah, Mm-mm. sekiranya karena ada tambahan penugasan utama dari Ustadz Aceng, apakah untuk penugasan makalah atau artikel tersebut ada keringanan Ustadz? Karena kalau ada dua penugasan semacam itu dari kami sepertinya eh, kelihatannya kayak banyak banget gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Enggak ada. Itu ringan. Kerjakan aja sedapat-dapatnya. Itu ringan, teman-teman. Jangan membayangkan itu berat ya. Ringan-ringan aja. Itu eh, sebenarnya ini kan cuman wawasan aja ya teman-teman ya. Hanya nggak ada hafalan ya dari kami. Hanya wawasan bagaimana menulis ya.
Kalau yang dari saya itu ringan, ringan sekali, nggak memberatkan ya. Kalaupun hasilnya salah gitu, ya namanya juga belajar ya. Mm-mm. Ringan sekali itu mah, nggak berat ya. Oke Ya, ya. Ustaz. Mm-mm. Tadi ya mungkin Anam izin menambahkan lagi. Tadi kan untuk penugasan kayak dari makalah, terus presentasi dan LMS itu termasuk presentasi nilainya cukup tinggi ya Ustaz. Jadi kalau misalnya dibilang saya mengerjakan, oke kita mengerjakan aja gitu, Mm-mm. Yang mengerjakan mana aja nih? nah, kalian dapat nilai itu kalau misalnya ternyata mengurangi kan dari kami gimana ya gitu Ustaz. Sama Maksudnya yang mana? enggak, kan itu kan di makalah 25%, terus presentasinya pun 25%, sama penugasan untuk bikin soal juga itu Mm-mm. masuknya ke 25%. Jadi, hitungannya Mm-mm. presentasinya cukup tinggi ya Ustadz untuk Mm-mm. keseluruhan Mm-mm. penilaian dari mata kuliah ini Mm-mm. gitu. Jadi, dari kami pun pasti nggak mau ngerjainnya asal-asalan juga kan Ustadz. Mm-mm. Mm-mm. Seperti yang tadi Ustadz bilang, kita nggak mungkin pakai AI terus gitu. Nah, Mm-mm. sementara penugasan dari mata kuliah lain pun kurang lebih banyak juga Ustadz yang bikin makalah atau artikel. Jadi istilahnya kalau untuk bikin makalah atau artikel mungkin kalau misalnya bisa dikurangi atau misalnya kayak kita bikin makalah atau artikel saja satu gitu ya, dan itu dilaksanakan untuk seluruh pembelajaran dari sebelum UTS dan setelah UTS dijadikan satu, istilahnya kayak satu kali ronde aja gitu, itu mungkin bisa lebih efektif jadinya Ustadz gitu. Kalau Mm. dari anak pribadi seperti itu. Iya, iya. Soalnya kita agak lain ya antara pra UTS dengan pasca UTS ya. Karakter karakter pencapaian kompetensinya ya agak lain ya memang. Karena Hmm. yang sebelum UTS itu hanya ya hanya menyampaikan materi aja, nggak ada unsur analisisnya, alias masih lot gitu ya. Masih low overthinking. Hanya teman-teman mengumpulkan materinya itu menggunakan 5 referensi gitu. Dikumpulin aja, kemudian teman-teman jelaskan, udah selesai. Oh, berarti untuk penugasan yang setelah UTS yang bikin artikel itu nggak dipresentasikan Ustadz? Eh, presentasi yang dimaksud presentasi itu kan menunjukkan ya, mempresent. Nah, yang pasca UTS, yang artikel ilmiah, itu yang ditunjukkan itu karena bahasa presentasi kan teman-teman tuh lebih kepada PPT ya atau Canva itu ya. Yang dimaksud mempresentasikan atau menampilkan hasil artikel ilmiah itu tuh dalam wujud eh, template ya, dalam wujud template seperti ini yang saya tunjukkan tadi tuh. Jadi template seperti ini ya, ya template seperti ini yang dipresentasikan itu ya. Mm-mm. Jadi ini nih nggak perlu ada PPT ya. Tunjukkan seperti ini karena nanti akan kita lihat juga di samping isi juga teknis-teknis aturan yang ada dalam artikel itu ya. Misalkan harus ada email di sini, ininya harus apakah hurufnya besar semua gitu ya. Menggunakan Mendeley kah gitu-gitu ya. Ya sebetulnya ini sangat-sangat teknis ya, sangat-sangat teknis, tapi teman-teman ikuti aja yang ada di template itu udah otomatis mengikuti teknis juga ya. Jadi kelihatannya banyak banget aturan teknisnya, tapi udah deh download aja templatenya, terus ikuti yang ada di sini. Itu udah sama dengan mengikuti pedoman eh, artikel yang sudah mengikuti eh, pedoman penulisan artikel sesuai dengan jurnal tertentu gitu ya. Yang ini nggak usah ada PPT-nya. Oke ya. Oke. Soalnya kita tuh beda ya antara
karakter pencapaian kompetensinya tuh antara pra dan pasca tuh beda teman-teman ya. Kalau pra itu hanya teman-teman baca aja udah selesai, nggak ada keterlibatan pemikiran teman-teman di dalam. Nah, masalahnya kita perguruan tinggi itu nggak bisa perkuliahan itu hanya untuk membaca, memahami gitu, nggak bisa. Itu tuh adanya di sekolahan. Ya. Jadi untuk mencapai pada kemampuan skill tertentu yang ada analisisnya, ada produknya, itu mau nggak mau harus paham dulu gitu. Setelah paham baru praktek. Nah itu desain mata kuliah Al-Quran kita di situ ya teman-teman. Insya Allah bisa lah ya diikuti. Mm-mm. Ini juga kita nggak mensyaratkan misalkan publish gitu. Ini belajar supaya mengenal gitu bahwa teman-teman tuh menulis artikel ilmiah itu seperti ini gitu loh ya. Karena sempet ya saya pernah menjadi pembimbing BEM, itu pernah ada juga workshop semacam itu, tapi nggak begitu jalan ya, nggak ada pasca pelatihan itu tuh. Harusnya tuh ada produk yang harus diikuti mahasiswa pasca pelatihan itu. Tapi ternyata enggak gitu, enggak di follow up dan itu sayang ya. Padahal kemampuan itu tuh kemampuan menulis artikel ilmiah itu kepada setiap mahasiswa itu harus gitu, harus bisa karena kampus manapun ya di dunia ini itu pasti hasil akhirnya mengarahkan mahasiswa bisa menulis gitu. Dan alhamdulillah saya mengampu bersama Prof ya diamanahi mata kuliah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebetulnya mata kuliah ini mata kuliah yang apa namanya? Mata kuliah buah ya, apa istilahnya tuh sintesa dari mata kuliah sebelumnya ya, baik mata kuliah yang sifatnya lugawi, eh, tata bahasa, semantik pragmatik maupun sastra itu disintesakan ke mata kuliah Al-Quran. Jadi nanti ada analisis apakah basisnya sastra, apakah basisnya tata bahasa, atau basisnya itu pragmatik ya. Cuman kacamatanya kacamata tafsir gitu. Ya, insya Allah ringan lah insya Allah ya. Kenapa saya membuat rumusan penilaian seperti itu? Ya karena saya seringkali mengkonsep metode perkuliahannya itu diskusi semacam ini gitu ya, diskusi yang materinya itu disusun oleh mahasiswa itu tuh dibuatnya asal-asalan dan audiensnya itu enggak terlibat. Jadi saya harus ketat deh. Dan saya itu sangat komitmen dalam pemberian nilai ya. Nilai itu harus otentik dan komprehensif. Saya nggak mau nilai itu nggak mencerminkan eh, kompetensi mahasiswa itu, nggak mencerminkan profil mahasiswa. Profil mahasiswa selama perkuliahan dengan saya, dia tuh begini, yang dibuktikan dengan eh, pencapaian-pencapaian selama setiap kali meeting gitu. Saya selalu mengamati dan selalu memberikan nilai. Nah itu tuh otentik tuh, hasil nilai itu benar-benar mencerminkan dia dan berhak mendapatkan nilai seperti itu. Soalnya kalau nggak begitu, saya khawatir ya menghasilkan mahasiswa yang tidak berkualitas dan itu tanggung jawab kami ya, bagaimana bisa mengkonsep sebuah perkuliahan yang benar-benar gitu, mengarahkan mahasiswa itu benar-benar dia tuh belajar, belajar menganalisis, belajar berargumen, yang akhirnya nilai itu benar-benar gitu mencerminkan gitu loh teman-teman ya. Insya Allah bisa lah ya teman-teman ya. Insya Allah. Ya.
Apalagi ditambah dengan hafalan-hafalan. Ya, insya Allah lah bisa semua. Oke, Ya, Ustaz. Iya. Nah, itu jadi boleh. nah, ini masuknya ke penilaian juga. Nah, apakah bobot dari yang dari yang hafalan itu bisa dimasukkan ke bobot penilaian, Ustadz? Karena kan istilahnya kita tugasnya ada dua lah fokusnya, jadi fokusnya lumayan berbeda gitu. Nah, kalau misalnya takutnya kita terlalu fokus di makalah gitu ya, makalah atau presentasi, karena bobot nilainya lebih besar di situ, sementara jadinya hafalan mungkin karena nggak semua mahasiswa maksudnya yang nggak semua mahasiswa gampang menghafal gitu ya Ustadz. Nah, itu kita minta untuk dijadikan bagian dari bobot nilai bagaimana Ustadz? Nggak bisa sih, karena lain karakter. Kalau hafalan itu kan itu kan sebetulnya masuk ke low thinking dia tuh. Ya. Cuman cuman meskipun low thinking, eh, bebannya berat ya memang menghafal. Kan dia cuman menghafal, nggak ada daya nalarnya sebetulnya. Jadi dijadikan sebagai prasyarat aja. Kenapa yang unsur-unsur yang ini, ya, unsur-unsur yang kenapa unsur-unsur yang di atas ini yang menjadikan sumber penilaian? Karena dari sini kreativitas kita itu kreativitas mahasiswa itu di apa? Kreativitas itu ditunjukkan gitu ya, di ditantang gitu ya. Dari sini kreativitas mahasiswa itu ditantang gitu ya. Kalau hafalan kan nggak ada kreativitas ya, hanya menghafal gitu, hanya menghafal bekal kita di masyarakat menjadi seorang sarjana PBA gitu. Di sini kalau nggak ketat itu produknya biasanya asal-asalan gitu. Produk hasilnya tuh teman-teman ya banyak yang nggak merhatiin gitu-gitu. Banyak yang off cam, banyak yang nggak terlibat gitu, banyak yang ya itulah saya seringkali menjadi yang metodenya seperti ini gitu. Seringkali aduh ini bagaimana ini ya gitu. Saya dengan Prof kadang aduh ini ya Prof ya sedih gitu. Banyak yang nggak ikut terlibat diskusi. Maka di sininya yang harus ketat ini ya. Sementara hafalan itu kan ya hafalan nggak ada kreativitas apapun kecuali memang hafal aja ya. Mm-mm. Ya, Dia jadi hanya lebih ke outputnya biar ada daya thinkingnya lebih besar gitu. Jadi di iya luar dari mata kuliah Quran hadis gitu ya. iya ya tetap nggak bukan di luar Al-Quran dan hadis ya. Ini targetnya tuh pemahaman Al-Quran hadis, targetnya ya pemahaman Al-Quran dan hadis. Cuman metodenya itu seperti ini supaya semua bisa mengerjakan dengan serius. Ini kan semuanya nih kualitas makalah isinya Al-Quran dan hadis. Penyampaian makalah isinya ya Al-Quran dan hadis. LMS isinya Al-Quran dan hadis. Diskusi Al-Quran hadis juga. Masa di luar Al-Quran dan hadis sih? Iya, nggak bukan di luar Quran hadis maksudnya. Jadi kayak ada ada kemampuan lain, ada Ya, kemampuan lain dari bisa mempelajari Quran hadis gitu. iya, ya. Tapi objeknya, objek pengetahuannya ya itu Al-Quran hadis. Cuman teknik-teknik penilaiannya supaya mereka memiliki daya nalar rendah dan daya nalar tinggi, yaitu di semua deh, di semua mata kuliah seperti itu semua. Misalkan saya ngajar filsafat ilmu. Konsepnya sama seperti ini juga, ngajar PAI. Kalau filsafat ilmu berarti kualitas makalah tentang filsafat ilmu, tapi kualitas makalahnya semacam ini. Semua perguruan tinggi itu semuanya begitu. Dia harus mengerahkan berpikir tingkat rendah sampai berpikir tingkat tinggi. Ya, tapi objek kajiannya apa gitu ya? Objek kajiannya misalkan sekarang Al-Quran hadis. Ya, mengarahkan pada berpikir kemampuan rendah sampai kemampuan berpikir kita tinggi. Saya ngajar PAI semacam ini juga, ya. Ngajar filsafat ilmu seperti ini juga karena itu mata kuliah wawasan. Ya.
Pengetahuan wawasan itu konsepnya seperti ini semua. Oke ya. Oke, Ustadz, siap. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Afwan kalau misalnya manggu atau semacamnya. Karena kan ini masih apa pengantar RPS, jadi bisa kami tanyakannya di sini gitu, mewakili teman. Iya, Terima kasih ya banyak, bagus ya. Ustadz. Sama-sama. Ya bagus ya. Semacam-macam itu menurut saya apresiasi ya. Ada daya kritis ya, daya untuk bertukar informasi, bertukar pendapat bagus ya. Saya apresiasi semacam-macam itu. Saya juga ya sebetulnya menjadi bahan pikiran juga ya, bahan pemikiran kami juga bagaimana membuat kebijakan-kebijakan perkuliahan gitu ya. Bagus ya, nggak apa-apa. Tapi itu ya masih masih tetap begitu ya. Tapi insya Allah ya bisa bisa dikerjakan, bisa bisa di bisa dikerjakan, bisa dilampaui ya. Oke, ada lagi pertanyaan ya. Berarti ini PR-nya teman-teman bikin grup WhatsApp, kemudian bikin kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 ya, karena ini jumlah mahasiswanya 23 dibagi 7 ya, antara 3 sampai 4 ya. Eh, kelompok pertama dan kedua, ya kelompok pertama deh. Kelompok pertama itu minggu depan akan mempresentasikan materi pertama tentang ulumul Quran dan al-hadis ya. Ya, silakan ya. Nanti atur aja kelompoknya. Yang mendapatkan kelompok 1 berarti presentasinya yang pertama adalah yang sebelum UTS ini makalah ya, wujudnya makalah itu tentang ulumul Quran dan ulumul hadis. Pasca UTS dia membuat artikel ilmiah tentang hmm, pasca UTS dia ayat Al-Quran tentang ibadah, akhlak, dan ibadah. Dan atau ibadah pilih salah satu ya. Akidah-akidah saja, akhlak-akhlak saja. Dan atau ibadah, terus kaitkan dengan sosial masyarakat. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2-nya ya ikuti aja ya yang ada di RPS ini ya. Ntar saya kirimkan RPS-nya deh. Ini RPS-nya belum jadi. Sebenarnya ada yang versi udah jadi tapi susah di-download karena masih maintenance ya. Tapi ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Karena di dalamnya ada runtutan materi. Sebentar, saya kirimkan. Ya, itu ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan eh, insya Allah semuanya sukses studinya ya. Dan mendapatkan hasil yang maksimal, bukan hanya nilai, tetapi juga pemahaman ya, pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis khususnya di materi ini. Ya, baik, terima kasih ya atas perhatian dan eh, kerjasamanya ya. Mari kita tutup. Mohon izin Prof ya, ini materi sudah disampaikan dan waktunya sudah habis ya. Mohon izin untuk menutup meeting ini. Mari kita akhiri meeting ini dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Recordnya matiin, Jar.